Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, hai semuanya, selamat pagi, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang University of Tokyo dari Jepang. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, let's go. Tunggu. Ada yang lupa nih, nama aku Edo. Hai, nama aku Maya. Nama saya Fikri. Kami hari ini nggak bertiga aja, ada juga teman-teman yang lagi ada di rumah. Oke, karena lockdown dan karena rumah kami pada deket-deketan, jadi makanya kami buat bertiga. Ini perkenalin yang 3 orang yang ada di rumah, oke? Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Girimana Uni Siregar. Hai, assalamualaikum. Saya Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian barusan kenalan sama semua anggota kelompok 3. Ada 6 orang semuanya. Abis itu, supaya nggak lama, kita bakalan ngelanjut ke materi. Ada 6 materi, dan kalian akan tunggu materi aku di nomor 5. Kalian langsung masuk ke yang pertama sama Fikri yang tadi, oke? Bye-bye! Saya akan menjelaskan tentang University of Tokyo yang didirikan pada tahun 1877 dan diresmikan oleh pemerintah Meiji. Universitas Tokyo terletak di Tokyo, Jepang, atau lebih tepatnya di Bunkyo. Oke, di Universitas Tokyo memiliki 10 fakultas yang terdiri dari 30.000 mahasiswa dan 2.100 diantaranya merupakan mahasiswa asing. Di Universitas Tokyo memiliki beberapa lembaga penelitian, yaitu Institute of Medical Science, Institute of Oriental Culture, Institute of Social Science, Institute of Industrial Science, Institute of Molecular and Cellular Bioscience, dan Institute of Solid State Physics. Universitas Tokyo menduduki di peringkat pertama di Asia dan nomor 36 di dunia menurut peringkat akademik Universitas Dunia tahun 2020. Oke, dari semua keunggulan yang aku jelaskan, kalian jangan down. Sudah banyak siswa-siswi Indonesia yang kuliah di Universitas Tokyo. Bukan cuma Indonesia saja, tetapi juga negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Korea, Thailand, Taiwan, dan Malaysia. Oke, dari sekian penyampaian aku tadi akan dilanjutkan oleh temanku yang ada di rumah, yaitu Anggiri Manawi Siregar. Dah. Halo. Nah, kalian pasti udah pada tahu dong, dari temen aku udah ada beberapa ngejelasin tentang kampus Universitas of Tokyo. Nah, di pembahasan kali ini aku akan membahas tentang 3 beasiswa yang ada di Tokyo. Sebenarnya kampus Tokyo ini menerima semua beasiswa yang ada di Jepang. Beasiswa ini ada 30-an lebih dan nggak mungkin dong aku jelasin satu persatu. Tapi aku bakal kenalin kalian ada 3 beasiswa yang bakal aku kenalin. Yang pertama yaitu beasiswa Menbuka Gakusho atau beasiswa Max, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Nah, beasiswa ini mendapatkan fasilitas asrama, kemudian uang saku sebesar 117 yen atau kalau dirupiahkan itu sebesar 15 juta per bulan. Gratis pembuatan visa, gratis biaya pembuatan visa, kemudian juga gratis tiket PP pulang pergi dari Jepang ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada beasiswa Mitsui Busan Scholarship. Beasiswa ini sama dengan beasiswa Menbuka Gakusho, hanya beda nama dan perbedaannya ada di fasilitasnya. Kalau Menbuka Gakusho tadi mendapat uang saku sebesar 15 juta per bulan, kalau di Mitsui Busan ini mendapat uang saku sebesar 18,5 juta kalau dirupiahkan, atau kalau berbentuk yen itu sebesar 145.000 yen. Nah, kalian pasti kenal dong selebgram dan YouTuber Indonesia yang namanya Jeremy Pauline Sejabat. Dia salah satu mahasiswa dari Indonesia jebolan beasiswa Mitsui Busan pada tahun 2016. Selain dia juga sebagai YouTuber Indonesia dan selebgram di Indonesia, dia juga salah satu founder Line Math Q&A atau sebuah aplikasi yang di dalamnya ada tanya jawab tentang bidang matematika. Nah, untuk beasiswa yang ketiga ada beasiswa LPDP. LPDP ini sama seperti beasiswa yang saya sebutkan tadi. Jadi, tunggu apa lagi? Kapan lagi kan bisa kuliah di Jepang gratis, semua dibiayai pemerintah, dan tentunya negeri Sakura ini juga menyimpan banyak wisata-wisata yang perlu kalian kunjungi. Nah, untuk pembahasan beasiswa mungkin itu aja. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Check it out. Hai, aku Maya. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang siklus pertemanan dan gaya hidup yang ada di Jepang. Sikat.
Nah, jadi poin pertama itu yaitu tentang pertemanan. Ngomong-ngomong tentang pertemanan nih, orang-orang di Jepang itu mereka itu nggak semuanya berhati cuek atau memiliki muka yang cuek, jutek, berhati keras, nggak semuanya kayak gitu. Mereka itu baik hati, terus mereka tuh nggak sombong. Ya walaupun mereka serius dengan pekerjaan, tapi mereka nggak sombong kok, mereka baik. Nah, kemudian di Jepang itu juga terkenal kan dengan anime. Nah, jadi di Jepang itu anime itu nggak hanya sekedar mitos belaka gitu aja. Di Jepang itu ada beberapa sebagian karakter yang berdasarkan kisah nyata. Nah, jadi di Jepang dua karakter yang seperti anime itu mereka bersahabat lama banget, walaupun karakternya berbeda, tapi mereka tetap bersahabat lama sampai mereka dewasa. Nah, jadi masuk poin yang kedua yaitu tentang gaya hidup orang yang ada di Jepang. Let's go. Nah, jadi gaya hidup yang di Jepang yaitu yang pertama mereka itu suka bersepeda dan berjalan kaki. Nah, jadi teman-teman, orang-orang di Jepang itu kalau mereka mau ke kota besar atau mereka mau ke desa sekalipun, mereka itu lebih milih jalan kaki dan bersepeda. Selain karena alasan sehat, kayak parkir kendaraan pribadi di sana tuh mahal-mahal, gak kayak di Indonesia 1.000, 2.000 atau bahkan tanpa biaya sekalipun. Yang kedua, orang Jepang itu suka makan sayur. Nah, jadi mereka itu gak suka makan makanan cepat saji seperti makanan ini, dan makanan ini. Jadi mereka itu yang lebih menggugah selera mereka itu makanan sayur-sayur yang seger-seger, teman-teman. Nah, jadi poin yang ketiga nih, orang-orang Jepang suka minum teh hijau. Jadi orang-orang di Jepang itu suka minum teh hijau sehabis atau sebelum makan. Kalau buat kalian nih para wanita yang ingin memiliki tubuh ideal seperti wanita-wanita Jepang, sering-sering ya minum teh hijau. Kemudian orang-orang di Jepang itu mereka itu makannya itu dalam porsi kecil, maksud kecil segini. Kalau kita nih orang Indonesia makannya itu kan dalam piring yang besar, tapi kalau mereka makannya dalam porsi kecil, makanya badan mereka semuanya ideal. Oh iya, buat kalian jangan pada insecure ya, kalian cantik apa adanya. Udah dulu ya sama akunya, sekarang lanjut sama teman aku Mami yang ada di rumah. Sampai jumpa, bye-bye. Oke, gue lanjut ya. Baik, karena teman saya tadi sudah menjelasin gimana sih sistem pertemanan perkuliahan yang ada di Jepang. Jadi selanjutnya saya akan menjelasin sistem perkuliahan yang ada di Jepang. Jadi mayoritas perguruan tinggi di Jepang memulai perkuliahan di bulan April atau Maret sampai tahun depannya. Semester pertama dimulai sejak bulan April hingga September, sedangkan untuk semester kedua dimulai sejak bulan Oktober hingga akhir Maret tahun depannya. Nah, kalian jangan bingung nih, pasti bosan kan kalau kuliah terus? Jadi perkuliahan yang ada di Jepang setiap semester ada jadwal liburnya juga, dan ada pula kelas khusus di bulan September. Nah, bukankah menyenangkan kan kalau mudah beradaptasi dengan sistem pendidikan di Jepang? Berbaur dengan orang-orang Jepang itu asik loh, mereka ramah-ramah, kadang-kadang mengagetkan juga kalau bicara dengan mereka, soalnya khas sekali logatnya. Jadi pesan saya, kalau kamu sudah diterima selalu bersikap baik di sana. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berapa sih SKS yang perlu diambil untuk kuliah di Jepang. Menurut Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, minimum SKS yang diambil untuk mendapatkan visa pelajar sebanyak 10 jam per minggu, atau setara dengan kurang lebih 11 SKS saja. Nah, dengan mengetahui jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa di Jepang, semoga kita jadi bisa lebih mengatur waktu untuk kuliah dengan lebih baik. Nah, pasti kalian berpikir nih kan, kalau kuliah di Jepang itu pasti banyak tugas, banyak praktikum. Kalian jangan bimbang untuk kuliah di Jepang. Kan tadi teman saya udah jelasin nih, kalau pertemanan di Jepang itu tidak anarkis kok. Kalau kita saling berbaur, pasti mereka saling membantu untuk berbuat tugas bersama. Pada semester 1 sampai 6, S1 di Jepang akan berfokus di kelas, workshop, ataupun pada studio tentang bidang pengetahuan masing-masing. Sementara untuk tingkat semester 7 dan 8 ada aktivitas baru selain mempelajari teori yang terlibat riset atau fokus pada pendaftaran dan penerimaan karyawan. Sementara untuk tingkat S2 dan S3, pendidikan akan lebih berfokus kepada penelitian dan pekerjaan proyek. Nah, ada yang lebih menarik lagi nih. Saat pelajar S2 dan S3 melakukan penelitian, pelajar S1 juga dapat terlibat untuk membantu. Nah, bukankah menyenangkan untuk kuliah di Jepang? Karena di sana orangnya ramah-ramah dan pertemanan mereka saling membantu. Yuk, berkuliahan di Jepang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cah. Hai, ketemu kan sama aku tadi yang di awal. Masa lupa sih?
udah ngelewatin beberapa temen aku jadi lupa sama aku. Jangan dong. Aku di sini bakalan ngejelasin ke kalian tentang beberapa wisata yang ada di Jepang. Khususnya ada deh banyak. Jadi kalau kalian udah kuliah di Jepang, kalian gak bakalan harus takut, bosen, dan boring. Karena di Jepang sendiri banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Let's go, kita bakalan ngeliat cover-cover tempat yang tadi yang bakalan aku tunjukin ke kalian. Bye. Tempat yang paling patut kalian datengin yang pertama adalah Disneyland. Kalian tahu kan betapa asiknya yang ada di Disneyland. Abis itu kita bisa jumpa sama beberapa princess. Abis itu ada wahana yang bermacam-macam bentuknya. Terus ada yang paling aku senengin adalah Harry Potter. Di sana ada kastil Harry Potter. Sorry ya, kastil Harry Potter. Jadi di sana pokoknya asik banget deh. Disneyland ya kunjungan pertama. Jangan lupa loh siapin uang jajan. Gak cuman hanya Disneyland, banyak banget beberapa tempat yang mirip sama Disneyland yang ada di Jepang. Terus aku bakalan rekomendasikan banget kalian yang anak gunungnya nih, anak gunung di Indonesia, maksudnya yang suka daki nih, kalian harus kunjungi salah satunya yaitu Gunung Fuji. Terus kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa ngelihat pohon sakura. Kalau di Indonesia kita ngelihatnya warna hijau, kuning, habis itu ada merah-merah gitu kalau misalnya musim semi kayak yang aku pegang tadi di awal. Kalau di Jepang kalian bisa ngelihat pohon yang banyak banget warnanya pink. Terus ada juga terowongan di Jepang itu yang full banget dengan bunga sakura, pokoknya bagus banget. Jadi kalian yang pengen kuliah di sana jangan takut boring ya. 2 kali loh aku udah ngomong, jangan takut boring dan jangan takut kalian menyesal datang ke sana karena banyak banget tempat wisatanya. Selain tempat-tempat yang aku sebutin ada 37 dan ada tempat-tempat lain yang bisa kalian kunjungin. Kalian tahu kan kalau di Jepang itu terkenal banget sama tempat-tempatnya yang sangat bersih, bahkan nggak ada sampah sedikit pun karena warganya yang sangat disiplin. Oke, jadi sekian dari penjelasan aku. Kita bakalan masukin materi yang terakhir dari teman aku Cahyo tentang keuangan kalau kalian kuliah di sana dan kalian wisata di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya aku ada salah-salah, mohon maaf ya karena masih belajar kok. Bye bye. Baiklah, yang pertama untuk biaya hidup. Biaya hidup ketika menempuh pendidikan di Jepang, rata-rata mahasiswa yang kuliah di Jepang menghabiskan sekitar 40.000 yen atau sekitar 5 jutaan rupiah, karena 1 yen sama dengan 123 rupiah. Biaya tersebut bisa menjadi lebih mahal atau lebih murah tergantung dari kepribadian dan pola kehidupan masing-masing individu. Jika kalian bisa masak sendiri, mencuci, dan tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, tentunya akan lebih menghemat biaya. Selanjutnya untuk biaya sewa tempat tinggal. Dikarenakan pendapatan per kapita negara Jepang yang termasuk kategori tinggi, jadi biaya sewa untuk satu unit apartemen itu sekitar 30.000 yen sampai dengan 60.000 yen. Ini rata-rata jika dirupiahkan sekitar 3.900.000 sampai dengan 8 juta rupiah setiap bulannya. Selanjutnya untuk biaya transportasi, komunikasi, dan internet. Untuk biaya transportasi, jika kalian beruntung tinggal di dekat dengan kampus, itu kalian bisa berjalan kaki atau bersepeda. Tentunya akan menghemat pengeluaran kalian. Jika tidak, kalian harus memaksimalkan bulanan kalian untuk biaya transportasi. Untuk biaya internet, ini sekitar 20.000 yen atau 2 jutaan rupiah setiap bulannya. Tidak hanya aktivitas kuliah, jika kamu ingin pergi jalan-jalan atau liburan, kamu bisa menggunakan, misalnya jika kamu ingin ke Kansai, di situ ada Kansai Suroto Pass yang bisa digunakan untuk naik kereta dan subway di Kobe, Osaka, Nara, dan juga di Kyoto. Selain itu, ada juga bus pass dari Wheeler yang cukup murah untuk keliling Jepang. Ada juga 18.000 dari JR untuk naik kereta JR se-Jepang. Belanja bulanan, kamu bisa berbelanja di grosir atau pasar tradisional karena harga yang lebih murah dan kualitas barang yang sama. Selanjutnya untuk tempat tinggal. Bagi kamu para mahasiswa yang ingin kuliah di Jepang, kamu disarankan untuk memanfaatkan fasilitas asrama yang ada. Namun, jika kondisi mengharuskan kamu untuk tinggal di apartemen, kamu harus menyiasatinya dengan tinggal bersama teman. Selanjutnya untuk pembelian buku saat perkuliahan. Untuk pembelian buku pelajaran, kamu disarankan untuk membelinya di koperasi kampus.
Pasalnya jika kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan potongan harga hingga 10% untuk setiap pembelian bukunya. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pola kehidupan ketika kalian berkuliah di Jepang. Baiklah, sekian dan terima kasih. Makasih ya udah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah dan share ke teman-teman kalian. Dadah!